Dalam parasat Beresit kali ini kita akan membahas tentang ungkapan mari kita menciptakan manusia, seperti tertulis dalam Beresit atau Kejadian 1 ayat 26, sumber Me'am Loes. Vayomer Elokim na'ase Adam, kit mutenu firdu bidegat hayam, ufeof hasamaim ufe behema ufechol haaret ufechol haremes haromes al haaretz. Sebelum saya lanjutkan membahas parasat ini, perlu saya tekankan bahwa materi ini dibahas dalam bingkai Yudaisme. Tuhan berkata, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, dan biarkan dia menguasai ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat ini harus dijelaskan dengan hati-hati, karena kata-katanya sangat mengejutkan. Orang yang tidak percaya akan berpendapat ada beberapa Tuhan dan berusaha menafsirkannya seolah-olah Tuhan mengajak Tuhan-Tuhan yang lain untuk menjadikan atau menciptakan manusia secara bersama-sama. Sehingga mereka menjadikan ungkapan ini sebagai teks bukti untuk membenarkan iman mereka, karena dikatakan, mari kita menciptakan manusia dalam bentuk jamah. Oleh karena itu pula lah 72 orang bijak mengubah ayat ini ketika mereka menerjemahkannya untuk Raja Ptolemeus. Alih-alih mari kita menjadikan manusia, mereka menulis, aku akan membuat manusia. Saya percaya tujuan mereka ini baik, agar Raja Ptolemeus bisa berpikir dengan cara konsep Torah. Orang Yahudi adalah penguasa jiwanya dan percaya bahwa Tuhan adalah satu dan namanya adalah satu. Orang Yahudi yang taat dan bijak tidak akan terkesan dengan bukti sanggahan dari mereka orang-orang yang tidak percaya tentang keesaan Tuhan, karena ada sangkalan terdekat untuk argumen mereka. Karena dalam hal ini ayat berikutnya atau pasal 27 menyatakan dan Tuhan menciptakan manusia dalam bentuk tunggal. Vaifra Elokim et ha'adam bet salmo bet salem Elokim oto sachar unekefa bara olam. Ini adalah indikasi dan bukti yang jelas bahwa Sang Pencipta adalah satu kesatuan yang absolut. Ayat ini menggunakan kata vaifra dalam bentuk tunggal, dan dia menciptakan, dan bukan vaifru yang akan menjadi jamak. Lalu mengapa Torah menggunakan ungkapan jamak? Mari kita menciptakan manusia. Ada 4 alasan untuk hal ini. Ada yang mengatakan bahwa manusia menyerupai malaikat sehingga mereka ingin melihatnya diciptakan segera. Tuhan mengumumkan kepada mereka dan berkata, mari kita menciptakan manusia. Datang dan bersukacitalah karena aku akan menciptakan manusia. Jadi dengan kata lain, ungkapan ini adalah undangan kepada ciptaannya yang diumumkan oleh Tuhan kepada mereka yang sudah diciptakan sebelum manusia, untuk menghadiri acara khusus, yaitu penciptaan manusia yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Jadi ayat Beresit 1:26 adalah undangan, Beresit 1 ayat 27 hajatan itu sendiri yang dilakukan oleh Tuhan. Kemudian di antara para malaikat terbagi menjadi beberapa kubu yang berseberangan. Beberapa mengatakan bahwa manusia harus diciptakan karena dia akan memiliki hati yang baik dan akan melakukan perbuatan baik. Yang lain mengatakan manusia seharusnya tidak diciptakan karena dia akan terlibat dalam perselisihan, dan hal ini sangat tercela di hadapan Tuhan. Yang lain mengatakan bahwa manusia harus diciptakan karena dia akan menolong orang miskin dan melakukan banyak amal. Kelompok terakhir mengatakan bahwa manusia tidak boleh diciptakan karena ia akan berbicara jahat atau lason hara. Dalam Sanhedrin 4 dijelaskan bahwa 2 kelompok malaikat yang diminta pendapatnya dan berbicara menentang penciptaan manusia, Tuhan memusnahkan mereka di sungai Dinur. Ketika Tuhan bertanya kepada kelompok ketiga, mereka menjawab, tidak sepatutnya kita berbicara. Kita telah melihat apa yang terjadi pada 2 kelompok pertama. Seluruh dunia adalah milikmu, dan siapa yang dapat mempertanyakan apa yang kau lakukan? Untuk menunjukkan kerendahan hati Tuhan, Torah menggunakan ungkapan mari kita menjadikan manusia, meskipun itu dapat digunakan untuk mendukung kepercayaan yang salah. Karena kerendahan hati adalah prinsip yang begitu penting dalam Yudaisme, Torah menggunakan ungkapan ini, mari kita menjadikan manusia, untuk mengajarkan bahwa seseorang yang rendah hati dan mencari seseorang harus
rendah hati dan mencari nasihat dari orang lain, meskipun mereka kedudukannya lebih rendah darinya. Seseorang harus mengambil tindakan seperti Tuhan sendiri sebagai contoh, karena dalam kebesarannya sekalipun dia masih meminta nasihat dari para malaikat. Orang bijak Yahudi mengajarkan bahwa ketika Mose menulis kisah penciptaan dalam Torah, ia menjadi bingung ketika ia sampai pada ungkapan ini, "Mari kita menjadikan manusia." Dia atau Mose pun berkata, "Wahai Tuhan, penguasa alam semesta, orang-orang yang tidak percaya akan menggunakan ini sebagai bukti teks bahwa ada banyak Tuhan, hal yang justru dilarang oleh surga." Mose mengajukan pertanyaan yang signifikan. Dia melihat bahwa Torah berkata, "Dan Tuhan membuat cakrawala," seperti terus dalam Beresit 1 ayat 7. Ini menunjukkan bahwa Tuhan membuat kokoh cakrawala karena kita tahu bahwa segala sesuatu diciptakan melalui firman Tuhan. Lalu mengapa Torah menggunakan ungkapan "Dia menciptakan"? Itu karena orang kafir dan penyembah berhala yang menyembah matahari dan bulan, yang menganggap benda penerang ini sebagai dewanya. Untuk menjaga kesalahan atau kekeliruan mereka, Torah menggunakan "Dia menciptakan". Ini untuk menunjukkan bahwa bahkan seluruh galaksi dan astronomi adalah hasil karya Tuhan. Mose berkata, "Tuhan atas alam semesta, saya tidak dapat memahami hal ini. Engkau telah menulis, Tuhan membuat cakrawala, sehingga orang tidak boleh dengan keliru berpikir bahwa ada banyak Tuhan. Mengapa engkau menulis, mari kita ciptakan manusia? Hal ini dapat menyesatkan orang untuk berpikir bahwa ada beberapa Tuhan." Tuhan pun menjawab, "Mose, tulislah seperti yang aku katakan kepadamu. Jika seseorang ingin berbuat salah, biarkan dia." Tuhan memasukkan banyak hal ke dalam Torah yang jika seseorang bias, hal ini dapat menuntunnya ke kepercayaan yang salah. Tetapi hal ini dimasukkan dalam Torah untuk memberikan hadiah yang baik saat di olam haba kepada mereka yang menolak godaan, juga menolak untuk berusaha menafsirkannya secara benar dengan pengertian mereka sendiri. Alasan kedua diberikan oleh Rabbi Simon Bar Yochai. Ketika dia dipaksa melarikan diri dari Tiberias, sejumlah orang bijak mengunjunginya dan memintanya untuk menjelaskan ungkapan ini, "Mari kita ciptakan manusia," untuk membantah argumen orang-orang yang tidak percaya. Kemudian Rabbi Simon menjawab dengan mengutip ayat dari Yesayahu 42 ayat 18. "Dengarkanlah, hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah, hai orang-orang buta." Rabbi Simon pun bertanya, siapakah orang-orang tuli dan buta ini? Bahwa kitab suci memberitahu mereka untuk mendengarkan dan melihat. Dia menjelaskan bahwa ayat tersebut berbicara tentang orang yang tuli, buta, dan tidak melihat dan tidak memahami cara-cara Torah yang kudus. Mereka memiliki jalan raya yang lurus di depan mereka, tetapi mereka memilih jalan memutar, meraba-raba seperti orang buta. Orang-orang seperti itu tidak dapat memahami sifat asli dari Torah yang kudus. Pada awal penciptaan, Tuhan membawa 3 pengrajin, surga, bumi, dan air. Tuhan memberi mereka ini tugas masing-masing dan memberikan kekuatan untuk melaksanakan tugasnya. Air diperintahkan berkumpul di suatu tempat sehingga tanah di bawahnya menjadi kering dan terlihat. Bumi diperintahkan untuk membangkitkan cahaya surgawi yang besar untuk menerangi itu. Surga diperintahkan untuk membentuk cakrawala untuk memisahkan air. Sekali lagi air diperintahkan untuk membangkitkan dan mengeluarkan ikan, unggas, dan organisme lainnya. Dengan cara ini, semua hal tercipta melalui elemen dari 3 pengrajin ini, masing-masing pada hari yang tepat. Pada hari ke-6 mereka semua berkumpul dan berusaha untuk mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Pada hari ini aku ingin menciptakan manusia yang paling signifikan di seluruh alam semesta, yaitu manusia. Tidak ada di antara engkau yang memiliki kekuatan untuk mencapai ke tahap ini, seperti engkau melakukan hal-hal lain dalam penciptaan. Engkau semua harus bekerja sama. Aku akan bergabung bersama kalian. Dan masing-masing dari kalian akan memberikan elemen untuk tubuh manusia, sementara aku akan menempatkan dalam dirinya jiwa yang kudus dan abadi."
Kemitraan seperti ini tidak ada dalam hal lain selain dalam penciptaan manusia. Karena itu kita harus merasakan sakit ketika kita melihat jiwa-jiwa orang-orang yang berdosa, yang tidak memelihara Torah, dan yang ingin memisahkan diri dari Tuhan. Orang-orang semacam itu tidak ingin berpartisipasi sebagai mitra dengan jiwa yang diberikan Tuhan kepada mereka, tetapi hanya ingin membenamkan diri dalam sifat hewani mereka. Tetapi para religius menyadari kebaikan yang ditunjukkan Tuhan kepada manusia, karena tidak seperti hal-hal lain yang diciptakan oleh pengrajinnya. Manusia dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dengan merenungkan hal ini, seseorang dapat memperkuat komitmennya pada Yudaisme dan menghindari dosa. Dalam menggambarkan penciptaan manusia, Torah mencatat, Tuhan berkata, "Mari kita menjadikan manusia dalam gambar dan rupa kita, dan biarkan dia menguasai ikan di laut, unggas yang terbang di langit, ternak di bumi, dan setiap makhluk melata yang merayap di tanah di bumi." Ini adalah satu-satunya kasus di mana tugas elemen penciptaan ditentukan. Seseorang mungkin secara logis akan bertanya, mengapa harus ada penekanan pada fakta bahwa manusia akan memerintah atas ikan, unggas, dan ternak? Para pengrajin menjawab, mengapa kami harus berpartisipasi? Engkau adalah penguasa alam semesta, dan engkaulah yang menciptakan kami. Ambillah apa yang engkau butuhkan, dan jangan berikan kepercayaan kepada mereka yang akan mengatakan bahwa engkau membutuhkan bantuan kami untuk menciptakan manusia. Tuhan berkata kepada mereka, ini sangat mirip dengan situasi ketika seorang raja memberikan hadiah uang dalam jumlah yang cukup besar kepada para pelayannya. Masing-masing diberikan porsi yang cukup besar. Setelah beberapa saat, pelayan pribadi raja juga meminta hadiah. Raja berkata, karena pelayan ini telah melayaniku dengan cinta dan penuh pengabdian, aku ingin memuaskannya dengan memberinya hadiah yang terbesar dari semuanya. Dia kemudian mengumpulkan semua pelayan dan berkata, saya ingin kalian masing-masing memberikan kepada pelayan saya sebagian dari hadiahmu, dan kemudian saya juga akan memberinya bagian dari saya. Ketika seorang benar-benar bertobat, semua malaikat, bintang, dan planet meminta Tuhan mengasihaninya. Mereka semua memiliki bagian dalam diri manusia, dan mereka semua mencintainya ketika dia berkelakuan baik. Hanya setan atau sedim yang tidak memiliki bagian dalam diri manusia, sehingga mereka membenci dan menyakiti manusia. Alasan ketiga, Torah menggunakan ungkapan, mari kita menjadikan manusia adalah karena para malaikat menjadi sangat bangga karena Tuhan menciptakan burung dan ikan pada hari kelima. Malaikat berkata, kita lebih baik dari mereka semua. Untuk menurunkan harga diri para malaikat, Tuhan berkata, mari kita menjadikan manusia. Apa yang sebenarnya Tuhan katakan adalah, mari kita masing-masing menciptakan manusia, dan mari kita lihat siapa yang benar-benar hebat. Tuhan ingin menunjukkan kepada para malaikat, mereka tidak punya alasan untuk membanggakan diri mereka, karena mereka tidak dapat menciptakan apapun. Ayat berikutnya mengatakan, dan Tuhan menciptakan manusia. Ini menunjukkan bahwa para malaikat tidak dapat menciptakan apapun. Alasan keempat adalah bahwa para raja, penguasa, dan orang-orang penting lainnya sering menggunakan kata orang pertama jamak sebagai tanda untuk menunjukkan keagungan. Maka Tuhan pun berkata, mari kita menjadikan untuk menunjukkan kebesaran dan kemahakuasaannya. Shalom semuanya.